Bapak. Monggo kita ada Nggih. yang bisa dibantu. Nggih, ini saya mau minta waktunya sebentar. Kira-kira panjenengan ada waktu hari ini? Insya Allah. Ini Bapak, saya itu di sini itu mau menambah ilmu saya, juga wawasan, sekaligus untuk mengerjakan tugas saya sebagai DPP tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon izin ya Bapak untuk melakukan wawancara. Silakan. Sebelum wawancara dimulai, saya mohon Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Irwanto, Kepala SDN Bandar Kedung Mulyo 2. Terima kasih Bapak. Kita mulai ya Pak. Siap. Selama panjenengan menjadi pemimpin kepala sekolah, bagaimana Pak Robi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral? Bagaimana mengidentifikasi? Oke. Saya mengidentifikasi kasus termasuk ke dalam kasus dilema etika itu mungkin saya mengidentifikasinya itu dari adanya kepentingan yang berbenturan. Jadi di sisi lain ada kepentingan yang harus ditegakkan, di sisi lain juga ada kepentingan yang sama dan mereka berbenturan. Artian dua-duanya ini mengandung nilai kebajikan gitu. Benar. Lalu selama panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut, terutama untuk kasus-kasus yang seperti jenengan sampaikan yang sama-sama benar tadi nggih Pak nggih. Itu bagaimana panjenengan pengambilan keputusannya? Pengambilan keputusan dalam rangka menyelesaikan kasus dilema etika. Dalam pengambilan keputusan itu saya melakukan secara bertahap. Jadi secara bertahap tentunya adalah yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi dalam rangka menggali informasi kepentingan apa, hambatan apa, kendala apa, dan kepentingan mana yang berbenturan ini sejauh mana. Boleh diceritakan Bapak langkah-langkahnya atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Robi lakukan? Langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk mencegah masalah yang serupa ini. Itu adalah yang pertama pasti itu adalah komunikasi. Saya mau komunikasi. Dalam rangka tadi yang saya sampaikan tadi menggali informasi kepentingan yang mana yang berbenturan. Terus kemudian seberapa kuat kepentingan ini harus ditegakkan, kendala apa, kemudian kalau sudah mendapatkan informasi tentang itu, yaitu membangun kesepahaman. Jadi kesepahaman bahwa ini kepentingan ini memang perlu, kepentingan ini yang perlu. Nah, kemudian memahami hambatan-hambatannya sampai di mana. Kemudian langkah selanjutnya adalah membangun kesepakatan bagaimana kepentingan ini bisa terpenuhi, sedang kepentingan ini juga bisa terpenuhi. Kesepakatan apa mungkin yang bisa kita buat, meeting deal-nya yang bagaimana. Nah, kemudian kalau sudah ada kesepakatan, baru nanti saya mensosialisasikan keputusannya yang ada, kebijakan apa yang terlahir dari kesepakatan itu coba disosialisasikan. Dari yang Pak Robi sampaikan tadi terkait pengambilan keputusannya itu melalui komunikasi dulu, lalu membuat kesepahaman, lalu membangun kesepakatan, lalu baru mensosialisasikan hasilnya, keputusannya. Nah, menurut Pak Robi yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu yang mana? Yang paling efektif komunikasi. Karena semua dari langkah yang saya katakan tadi itu semua harus dibalut dengan komunikasi. Hanya dengan komunikasi yang baik maka semua langkah itu bisa berjalan. Jadi komunikasi itu kunci utamanya ya Pak. Kunci utama komunikasi. Nah, ketika
panjenengan menerapkan komunikasi itu tersebut, pasti kan ada tantangannya Bapak nggih. Iya. Nah, tantangannya apa ini bisa diceritakan? Tantangannya dalam mengambil keputusan itu yaitu tantangannya ketika kepentingan yang berbenturan ini sama-sama kuat. Ini nilai tantangan. Ini kepentingannya yang mengambil kebenaran ini sama-sama kuat, ini menjadi tantangan bagi saya. Nah, jadi harus membangun komunikasi yang lebih dalam. Jadi tidak cukup sekali dua kali komunikasi. Kita menggali informasi kurang dalam, kita gali lagi karena ada kepentingan yang sangat kuat. Ya, seperti contoh Bupati saat ini kan kepentingan sangat kuat, penggerak program pemerintah supaya nanti ke depan bisa membuat dampak positif yang lebih baik. Sedang mungkin kepentingan di anak ini mungkin dalam momen yang penting ujian, nah ini perlu ini menjadi sebuah tantangan. Nah, ketika ada kasus dilema etika tersebut, dalam penyelesaiannya apakah Pak Robi memiliki jadwal tertentu atau jadwal khusus atau langsung menyelesaikan di tempat tersebut? Bisa diceritakan bentuk atau prosedurnya? Kalau jadwal khusus Bu, itu tergantung dari jenis permasalahan dilema etika kan berbeda-beda. Semakin kalau ringan, misalnya ringan gitu, itu mungkin terjadwal satu kali jadwal komunikasi, bisa selesai langsung dari analisa, dalam waktu itu juga analisa, kemudian kesepahaman kesepakatan bisa terjadi dari waktu itu juga. Tapi ketika dilema etikanya ini memiliki kepentingan yang kuat, sama-sama kuat, ini perlu penjadwalan khusus. Jadi komunikasi pertama, kedua, ketiga, kemudian membangun kesepahaman 1, 2, kesepakatan dan lain-lain. Jadi melihat kasusnya dulu. Betul, ya Pak ya. Nilai bobot kasusnya itu. Bisa diceritakan Pak kasusnya yang pernah dengan alami mengenai dilema etika tersebut? Ya yang jenengan alami sendiri ini. Ini jadi ketika guru penggerak lokal kalian, sedang anak-anak hak anak di sekolah harus kebetulan dilema etika yang saya hadapi ini lebih dari satu, karena memang dalam catatan di sekolah ini kan ada 4 guru penggerak. Ini tantangannya, ini tantangan khusus ini. Jadi sudah dilema etika dibentuk dengan dilema etika, gitu ya. Nah kemudian sudah berbenturan, ternyata terbentur lagi. Kita sudah membuat kesepakatan, tahap jadwal sudah tahap kesepakatan, oke. Sementara hak anak di sekolah dipenuhi oleh guru ini yang longgar, gitu kan. Nah waktu itu muncul dilema etika yang baru, yang longgar, ada surat tugas dari dinas untuk melaksanakan tugas di dinas kabupaten, sehingga harus meninggalkan sekolah itu. Nah ini kesepakatan sudah terbangun, kemudian ada kasus dilema etika yang susulan. Akhirnya menuntut saya untuk komunikasi ulang, analisa ulang, investigasi ulang, membuat kesepakatan ulang, akhirnya membuat keputusan ulang. Mungkin bisa jadi modifikasi keputusan seperti itu. Tapi alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Semuanya jalan lancar ya Pak ini. Karena kan ada kesepahaman. Iya, betul sekali Pak. Mungkin ada kasus lainnya Bapak selain kami para CGP ini, mungkin Bapak pernah mengalami kasus yang lainnya yang mengharuskan ini kelas ini harus kalau nggak diisi nanti tambah. Begitu? Iya. Ada sebenarnya. Jadi ini berarti konteks contoh gitu. Contoh kasus lain yang bukan guru penggerak ini ya. Iya. Itu ada Bu, memang dulu itu seorang guru sakit dan dia harus istirahat menurut surat keterangan dokter. Ini kan juga nilai kebajikan, juga nilai kebenaran. Karena memang rujukan dokter harus istirahat, dia terapi di rumah. Selama beliaunya ini istirahat, ada kepentingan hak anak yang harus dipenuhi di sekolah.
karena gurunya istirahatnya mungkin memakan waktu yang cukup lama, dalam waktu sebulan 2 bulan. Kalau hanya mungkin 1 hari 2 hari kan bisa dengan keputusan mungkin kerukunan antar teman, membuat jadwal khusus yang longgar nanti di sini kan gitu. Tapi karena ini panjang, jangkanya panjang, sebulan 2 bulan, kemudian beliau mengajukan cuti, ditunjukkan dari keterangan dokter, tapi bagaimana hak anak ini terpenuhi? Akhirnya itu kemarin sempat muncul sebuah kesepakatan yang mungkin dalam regulasi kebijakan dinas ini belum ada, Bu. Tapi pada referensi buku keguruan itu ada. Nah, kita beranikan diri membuat guru shadow. Guru shadow ya Pak? Guru shadow ya. Bisa diceritakan Pak guru shadow itu apa? Guru shadow itu guru bayangan, Bu. Jadi di dalam kebijakan pemerintah dia dalam sistem tidak terlacak, tidak ada. Tapi dia ada untuk memenuhi hak anak ini. Mungkin pengendalinya adalah guru yang sedang di rumah ini, tapi secara tampilan beliau ini yang langsung mengawal. Saya ini Pak, luar biasa Pak jenengan. Saya baru tahu ini Pak, istilah guru shadow ini. Oke, ini berarti inovasi jenengan ini luar biasa Pak. Nah, untuk memunculkan inovasi atau mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan tersebut ya Pak ya. Mungkin adakah seseorang yang membantu atau faktor-faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan? Ada Bu, itu teman sejawat. Jadi kalau seseorang yang sering membantu saya dalam menyelesaikan semua kasus ini adalah pertama teman sejawat, jadi teman sejawat yang memiliki masalah yang sama. Kemudian ada kalanya juga sama pimpinan. Ketika teman sejawat tidak menemukan solusi, saya ke pimpinan konsultasi. Bahkan termasuk guru shadow itu, itu saya dapat dari dosen, seorang dosen pengajar yang notabene bukan teman sejawat saya, bukan pimpinan saya, tapi hanya teman sahabat. Beliau dosen di FKIP. Itu sempat bercerita tentang tim teaching. Jadi tim teaching di sebuah kelas ada tim teaching, kemudian ada guru shadow. Lah itu yang menginspirasi saya bahwa untuk menyelesaikan kasus yang tadi itu seorang guru yang sakit di terapi lama, ini kita beranikan diri membuat guru shadow. Sebenarnya guru shadow kan tim teaching. Nah itu kita modifikasi pola sedikit dengan sedikit keberanian untuk menyelesaikan masalah dilema etika. Nah, selain teman sejawat ya Bapak nih, teman sejawat, pimpinan atau pihak luar, mungkin ada dari hal-hal lainnya yang membantu panjenengan untuk mengambil keputusan tersebut. Ya referensi buku, internet, literasi nih Pak. Literasi, banyak membaca mungkin. Nah, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa dipetik dan dari pengalaman soal pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Oke, jadi dari kasus dilema etika yang saya hadapi, tapi ketika dengan dalam arti umum juga dengan kasus-kasus yang lain, jadi nanti luar sekolah itu ada satu kunci yang memang saya temukan dan insya Allah saya gunakan sampai saat ini. Itu adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak menuju sebuah yang namanya keharmonisan. Jadi kita membangun keharmonisan. Iya Bapak. Kuncinya berarti komunikasi yang harmonis dengan semua pihak. Dari percakapan kita tadi nggih Bapak nggih, saya itu mengambil kesimpulan berarti jenengan ketika menghadapi kasus dilema etika tersebut, maka jenengan akan mengedepankan komunikasi nggih Pak nggih yang pertama, lalu membuat kesepahaman untuk kesepakatan, lalu mensosialisasikan hasil dari keputusan tersebut. Saya juga mengenal istilah-istilah baru tadi Bapak, termasuk guru shadow. Itu inovasi yang sangat-sangat luar biasa Bapak buat saya. Kalau misalnya nanti saya bisa berada di posisi panjenengan, mungkin saya bisa menerapkan ilmu-ilmu yang dari jenengan sampaikan tadi Bapak.
Semoga bermanfaat. amin. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Semoga hal ini itu bisa menambah wawasan saya, termasuk pengalaman saya ketika nanti saat-saat tertentu saya juga menghadapi dilema etika tersebut. Mungkin nanti ketika kita jadi partner ya Bapak Ya, dan Mas Jawa pada akhirnya. Amin. Kita bisa Sharing. Saya bisa merespon ke panjenengan. Ya, kita saling belajar. Tapi boleh saya sampaikan satu hal? Iya Bapak. Sebenarnya saya sebagai pimpinan di sini, saya pernah belajar dengan boleh ya ini tambahkan? Boleh Bapak. Waktu itu jenengan sebagai guru penggerak mensosialisasikan namanya kesepakatan kelas. Ini hal-hal ini menjadi amunisi tambahan buat saya bahwa begitu pentingnya membangun sebuah kesepakatan, keyakinan. Mungkin kalau dalam konteks saya sebagai manajer adalah keyakinan semua. Itu luar biasa Bapak wawancara hari ini, menambah beberapa hal-hal penting dalam saling belajar. Iya, saling belajar. Karena belajar itu juga tidak ada batas usianya di Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya ada salah kata. Assalamualaikum Bapak Imsa. Waalaikumsalam Bu Tati. Sebelumnya saya mau minta maaf sekaligus meminta izin waktu panjenengan. Jenengan ada waktu hari ini? Ada. Ini Pak Imsa, saya itu kesini tuh mau mengadakan wawancara kepada jenengan. Sekaligus saya itu mau menambah wawasan, juga menambah ilmu. Dan juga ini untuk memenuhi tugas saya di CGP tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelum wawancara kita mulai, saya mohon izin panjenengan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, moga-moga. Kenalan diri. Saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ibsal Fajar Noviansa SPD. Saya kepala sekolah dari SDN Broto 2, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih Pak Imsa. Kita mulai nggih. Siap. Selama jenengan menjadi pemimpin di SDN Broto 2, bagaimana Pak Imsa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Proses identifikasi dari kasus-kasus tersebut, yaitu saya mulai dengan mengamati tingkah laku dari teman-teman guru di SDN Broto 2. Selama pengamatan memang ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan aturan. Misal ada yang datang terlambat. Kemudian ada yang merokok di wilayah sekolah. Itu adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan etika yang ada. Ketika ada kasus tersebut, bagaimana Pak Imsa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus seperti yang dilema etika, seperti guru yang datang terlambat atau merokok di dalam kelas. Bagaimana Pak Imsa menjalankan keputusan? Untuk proses pengambilan keputusan ketika terhadap kasus-kasus tersebut, saya cenderung mengedepankan pada pendekatan ke keluarga. Jadi intinya sebelum proses kekeluargaan saya tempuh dahulu dengan cara berdiskusi secara langsung dengan beliau. Setelah itu apabila proses kekeluargaan tidak bisa berjalan, maka proses kedinasan yang akan kami tempuh itu adalah tahap kedua.
Jadi jenengan itu awalnya itu melalui kekeluargaan dulu, baru kedinasan. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti apa yang panjenengan lakukan ketika jenengan ini harus kekeluargaan dan ini harus kedinasan. Jadi ketika ada kasus tersebut terjadi, saya mencoba untuk yang pertama saya mencari informasi awal apa yang terjadi pada beliau. Kenapa kok misalkan ada kasus soal datang terlambat, kenapa datang terlambat? Informasi awal itu saya dapat dari teman-teman guru yang lain atau juga dari kebetulan beliaunya rumahnya sekitar lembaga, saya cari di sekitar tetangga beliau. Kemudian setelah itu saya ngajak ngobrol beliau di kantor saya. Saya ajak ngobrol, saya berikan pembinaan, saya ajak sharing. Setelah itu saya berikan waktu untuk perubahan. Pada tahap kedua selanjutnya, setelah saya melihat beberapa minggu, ternyata kok masih sama. Saya ajak ngobrol lagi, tapi dengan metode yang agak santai lagi, yaitu saya mengajak dengan misalkan dengan ketika istirahat saya ajak ke warung kopi, saya ajak ngobrol berdua apa yang terjadi. Hanya beliaunya bisa bercerita secara panjang lebar tentang masalahnya yang menyebabkan beliaunya terlambat. Nah, untuk keputusan secara kedinasan itu saya ambil ketika setelah saya panggil beliau yang bersangkutan, ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Setelah beberapa kali saya bina, maka aturan kedinasan, maka rencana kedinasan itu yang harus berjalan. Karena apa? Karena sebagai ASN semua itu terikat pada aturan dan juga pada tata tertib yang harus dijalankan. Jadi jenengan itu punya dua cara nih Pak, yang pertama yaitu kekeluargaan dan kedinasan. Nah, menurut dari Pak Imsa sendiri, selama ini mana yang paling efektif dalam pengambilan keputusan ketika ada kasus-kasus dilema etika tersebut? Kasus dilema etika itu kan kasus-kasus yang berkaitan dengan etika. Guru tersebut sebenarnya sudah tahu bahwa yang dilakukannya itu salah, tetapi karena terpaksa dia melakukan seperti itu. Nah, apabila ada kasus seperti itu, saya mencoba untuk mengedepankan yang paling efektif adalah dengan cara kekeluargaan, dengan pendekatan personal di antara dua orang itu, di antara saya dan bapak ibu guru tersebut untuk berdiskusi mencari solusi yang terbaik. Setelah kamu berdiskusi, kamu membuat kesepakatan antara saya dan guru tersebut. Apabila beliaunya melakukan tindakan itu, maka aturan-aturan dinas yang akan jalan. Tapi sebelum itu, biasanya beliaunya sudah punya kesadaran pada dirinya sendiri bahwa saya harus mengubah tingkah laku tersebut. Ketika jenengan menjalankan, Pak, jenengan tadi kan lebih kekeluargaan dengan pendekatan personal, Nah, ketika menjalankan hal tersebut, tantangan apa yang jenengan hadapi ketika pengambilan keputusan dalam kasus tersebut? Karena yang terbesar adalah rasa tidak enak. Ada rasa tidak enak sebagai teman, ada rasa tidak enak sebagai kepada beliau yang lebih senior. Itu rasa itu tantangan yang terbesar. Tapi tantangan itu sebisa mungkin saya lepaskan dengan cara seperti tadi, bahwa ketika saya memberikan nasihat, ketika saya mengajak berdiskusi, itu untuk kebaikan sekolah, untuk perkembangan sekolah. Karena Mbak, karena sebagai masyarakat akan menilai bahwa sekolah itu maju atau tidak
dari tingkah laku. Salah satunya adalah dari tingkah laku. Karena masyarakat tidak akan pernah protes ketika tentang tingkah laku guru, tapi mereka akan menilai secara langsung dengan cara bagaimana? Dengan cara ketika mereka tidak mau mensekolahkan anaknya di lembaga kami. Apabila tingkah laku gurunya kurang beretika. Makanya dengan berpedoman seperti itu, saya berusaha untuk menghilangkan rasa tidak enak, rasa sungkan demi kebaikan sekolah. Jadi tantangan yang utama yaitu rasa tidak enak gitu Pak ya. Karena kita memang di orang Jawa, jadi sungkan itu pasti ada. Nah, untuk selanjutnya yaitu ketika hal tersebut terjadi, kasus tersebut terjadi, adakah jadwal tertentu yang Pak Insa berikan dalam untuk sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau jenengan langsung menyelesaikan di tempat itu langsung saat itu juga? Nah, bentuknya, prosedurnya seperti apa yang Anda lakukan? Seperti yang saya katakan tadi, ketika ada kasus dilema etika itu, saya berusaha pertama mencari informasi awal tadi. Nah, dari informasi awal itu kemudian saya menjadwalkan untuk bertemu dengan beliau. Saya tidak akan menegur beliaunya di depan umum atau di dalam rapat Dewan Guru secara umum, tapi saya akan mencoba untuk mengingatkan secara pribadi pada beliau dengan cara itu memanggil di waktu-waktu tertentu. Nah, ketika saya panggil, kemudian saya ajak berbicara. Saya tanya apa yang menjadi kendalanya, apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian saya mencoba untuk memberikan solusi yang terbaik yang bisa saya berikan. Nah, dengan pemahaman seperti itu kami berdua bisa tahu saling memahami. Ketika beliaunya melakukan ini, sikap saya harus, berarti beliaunya tahu sikap saya akan seperti apa. Seperti itu tadi. Iya Pak Insa, mungkin bisa diceritakan Pak Insa pengalaman dengan menghadapi kasus atau bercerita tentang kasus tersebut selama dalam kepemimpinan panjenengan? Di lembaga saya sebelumnya di SDM Bareng Sawah 2 itu ada satu kasus sangat menarik, yaitu ada bapak guru punya adat ketika pembelajaran itu selalu pergi ke warung untuk ngopi. Karena mungkin pada masa sebelum saya jadi kepala sekolah di sana, pada kepala sekolah yang lama, hal itu jadi dianggap wajar. Maka ketika saya menjadi kepala sekolah di sana, itu diulangi terus. Nah, saya coba merubah tersebut. Nah, caranya saya setelah saya mau tahu kasus tersebut, saya coba untuk memanggil bapak guru tersebut. Pak guru tersebut saya coba bicara, saya berikan kesadaran bahwa ketika proses pembelajaran anak-anak jangan ditinggal di kelas dengan alasan ditinggal untuk keluar mobil, karena itu sudah sangat tidak sesuai dengan aturan yang ada. Setelah saya ajak berdiskusi, beliaunya memahami. Terus kemudian memang beberapa kali setelah saya ajak diskusi masih tetap dilakukan, tetap saya panggil lagi, saya ajak berdiskusi lagi. Setelah beberapa kali seperti itu, akhirnya ada perubahan. Perubahannya terlambat tapi semakin menuju arah positif setiap waktu seperti itu. Nah, ketika dengan kasus tersebut ya Pak Insa ya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah untuk membantu panjenengan mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya yang membantu saya mengambil keputusan tersebut adalah Dewan Guru, teman-teman Dewan Guru, kemudian teman-teman sejawat kepala sekolah, dan juga atasan saya yaitu Bapak Koordinator Wilayah. Saya biasa berdiskusi dengan mereka apabila ada kejadian yang memang sekiranya ketika saya mau mengambil keputusan itu akan menjadi dilema pribadi untuk saya, atau ketika saya mau mengambil keputusan
khawatir saya nanti di belakang hari akan menjadi kesulitan akan menjadi suatu kesalahan. Maka saya berdiskusi untuk mencari solusi yang terbaik, bisa mencari solusi terbaik kepada mereka. Oke. Selain Dewan Guru, teman sejawat dan pimpinan ya Pak, tentunya yang menjadi sharing jenengan tentang bercerita tentang kasus-kasus tersebut. Adakah hal lainnya yang bisa buat jenengan misalnya untuk panduan atau untuk menemukan solusi dari suatu kasus? Biasanya selain sharing tadi, biasanya saya juga membaca literasi di buku tentang juknis aturan kepegawaian. Itu saya biasanya baca dan itu menjadi panduan saya untuk mengambil suatu keputusan. Jadi ada literasinya ya Pak. Jadi semua hal yang telah Pak Imsa sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Imsa petik dari pengalaman untuk mengambil keputusan tentang dilema etika? Nah, untuk mengubah suatu budaya dari budaya yang tidak disiplin menjadi disiplin, itu banyak tantangannya. Dan biasanya yang menjadi sasaran tidak enaknya adalah kepala sekolah. Nah, dari itu yang bisa kamu pelajari bahwa budaya disiplin itu harus diterapkan kepada di lembaga untuk mengurangi masalah-masalah tentang dilema etika itu, atau juga dengan adanya disiplin, kesadaran disiplin tiap-tiap warga sekolah, maka kasus-kasus tentang dilema etika itu mesti akan hilang. Iya, jadi semuanya itu awalnya dari kedisiplinan gitu Pak. Terima kasih Pak Imsa sudah menyempatkan waktunya. Di sini tadi saya pun juga mendapatkan wawasan tambahan. Kalau dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu yang diutamakan adalah kekeluargaan. Tentunya dengan kekeluargaan, berdiskusi dan mengambil kesepakatan bersama ya Pak Imsa agar antara kepala sekolah dan dewan guru yang bermasalah itu bisa sama-sama enak, bisa sama-sama berjalan dengan baik. Dan semua itu tujuannya untuk memajukan sekolah ini. Terima kasih sekali lagi Pak Imsa. Semoga ketika saya bisa berada dalam posisi panjenengan, saya bisa melaksanakan apa yang seperti jenengan sharingkan ke saya tadi. Sama-sama. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.